Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudy Muhammad Ilham dengan NIM S1S1200030. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem basis data tentang pengenalan SKL dan Entity Relationship Model. Pengenalan SKL. SKL merupakan kependekan dari Structured Query Language, yaitu adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mengolah data-data yang berada di dalam database berjenis RDBMS, Relational Database Management System, atau database yang memiliki relasi antara tabel-tabelnya. Fungsi SKL. Terdapat berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan SKL, tentunya dalam lingkungan database. Pertama, menjalankan SKL query pada database, mendapatkan data dari database, mengubah data dari database, menghapus data dari database, membuat database baru, membuat tabel baru, membuat storage prosedur baru, dan membuat permission atau aturan akses pada suatu tabel maupun database. Perintah umum SKL. Terdapat paling tidak 4 perintah utama SKL query yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan perintah-perintah kompleks lainnya. Keempat perintah tersebut adalah select, update, delete, dan insert. Select. Perintah SKL query yang digunakan untuk menampilkan atau mendapatkan data dari satu tabel yang berada di database tertentu. Select bintang from nama tabel. Update adalah perintah SKL query yang digunakan untuk mengubah data yang terdapat di suatu tabel pada database tertentu. Update nama, tabel set nama, kolom, dan nilai. Delete adalah perintah SKL query yang digunakan untuk menghapus data yang terdapat pada tabel tertentu di database tertentu. Delete from nama, tabel where nama, kolom, dan nilai. Insert adalah perintah SQL query yang digunakan untuk menambahkan baris data, raw data pada suatu tabel di database tertentu. Insert into nama, tabel values, atau nilai. Entity Relationship Model. Pengertian Entity Relationship Model. Entity Relationship Model adalah sebuah pendekatan dalam merancang sebuah basis data. Dimulai dengan mengidentifikasikan data yang penting dan digambarkan dalam suatu model. Menurut Connolly dan Beck 2010, Entity Relationship Modeling merupakan pemodelan yang berguna untuk digunakan agar mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap data dan penggunaannya. Aspek utama Entity Relationship Model. Entity Relationship tipe, atribut, kunci, rasio kardinalitas, normalisasi. Entity atau entitas. Entitas adalah sekelompok objek dengan properti yang sama yang diidentifikasi di dalam organisasi atau perusahaan dikarenakan keberadaannya yang bebas atau independen. Terdapat dua tipe entitas. Pertama, identitas lemah atau weak entity merupakan intensitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan intensitas lain. Contohnya, intensitas hobi bergantung pada intensitas manusia, intensitas mahasiswa. Yang kedua, entitas kuat, strong entity, merupakan entitas yang berdiri sendiri tanpa bergantung dengan entitas lain. Contoh, entitas mahasiswa, hobi. Relationship tipe atau derajat tipe. Relationship tipe adalah sebuah set asosiasi yang memiliki hubungan antar entitas. Ada 3 model relationship tipe, yakni relationship berderajat 1, unary, berderajat 2, binary, dan berderajat 3, ternary. Atribut atau atribut. Atribut adalah sebuah kolom yang memiliki nama pada sebuah relasi. Berikut adalah tipe-tipe dari atribut, yaitu single valued attribute, sebuah atribut yang mempunyai nilai tunggal untuk setiap kejadian dari sebuah entitas. Multi-valued attribute, nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu. Multi-valued, nilai dari atribut yang bersangkutan. Composite attribute adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub-atribut.
Kunci atau key. Key adalah sebuah field yang digunakan untuk mengidentifikasikan satu atau lebih atribut secara unik untuk mengidentifikasikan setiap record. Terdapat 5 jenis key yang biasa digunakan, yaitu candidate key, primary key, composite key, foreign key, dan alternate key. Kardinalitas. Rasio kardinalitas. Kardinalitas rasio adalah sejumlah kemungkinan entitas A berpartisipasi dengan entitas B dalam satu relationship. Ada 3 jenis kardinalitas rasio, yakni 1-to-1, setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. 1-to-many, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Many-to-many, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Normalisasi. Normalisasi adalah teknik dengan melakukan sebuah pendekatan bottom-up yang digunakan dalam membantu mengidentifikasikan hubungan. Menurut Connolly and Beck, 2010, normalisasi adalah sebuah teknik yang menghasilkan suatu kumpulan relasi dengan properti yang diinginkan dengan memberikan suatu kebutuhan data pada perusahaan. Tujuan normalisasi adalah menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, dan mempermudah pemodifikasian data. Tahapan-tahapan dalam normalisasi. Unnormalized form atau UNF adalah sebuah tabel yang memuat satu atau lebih banyak kelompok yang berulang. First normal form atau 1NF adalah sebuah relasi yang terdiri dari perpotongan dari setiap baris dan kolom berisi satu dan hanya satu buah nilai saja. Aturan dari 1NF yaitu tidak ada atribut multivalue, atribut komposit atau kombinasinya. Mendefinisikan atribut kunci. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Second normal form 2NF adalah sebuah relasi yang berada dalam bentuk 1NF di mana setiap atribut yang bukan primary key bergantung secara fungsional penuh kepada primary key. Aturan dari 2NF yaitu sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Setiap atribut bukan kunci hanya boleh bergantung fungsional dependensi pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Yang ketiga, third normal form 3NF adalah relasi yang berada dalam bentuk 1NF dan 2NF, di mana tidak ada lagi atribut yang bukan primary key yang bergantung secara transitif kepada primary key. Aturan dari 3NF yaitu sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Masuk ke contoh soal. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambarkan ERD-nya. Entitasnya mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, dan buku. Atributnya nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Untuk relasi, daftar, dan pinjam. Nah, seperti ini hasilnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.